Shalom, selamat pagi Jemaat Efrata dimanapun Bapak Ibu berada. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Imlek. Kita percaya Tuhan menyertai kita di tahun-tahun lalu, dan di tahun yang baru ini ada harapan yang baru. Mari song-song hari depan dengan penuh semangat, sebab Tuhan tidak pernah tinggal diam. Biarlah pagi hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur artinya kita percaya Tuhan beserta dengan kita, tidak pernah Dia meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru, buat tahun yang baru yang Engkau sudah berikan kepada kami semua. Pagi hari ini kami bersama-sama menyembah-Mu Tuhan. Rendahkan hati, bersyukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kita mau memandang kepada Tuhan, Allah yang setia, yang tak pernah sekali-kali pun meninggalkan kita. Sebab Dialah harapan, Dialah keselamatan, Dialah kemenangan. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Kami bersyukur, kami menyembah Engkau Bapa. Setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapan selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Bersyukur padamu selamanya, selamanya aku bersyukur. Kita punya Bapa yang setia. Mari sama-sama pagi hari ini kita mau naikkan puji syukur kita. Penyertaan-Nya sempurna. Allah yang setia, oh Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku.
Inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan mengangkat tangan kita sama-sama padamu. Inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan renungkan kebaikan-Nya. Inilah yang kurenungkan, ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu.
Engkau Allah yang dahsyat, Yesus yang menyembah. Dialah pengharapan kita, Bapak Ibu Saudara. Yesus, Engkau Tuhan. Dan pagi hari ini kami memanggil nama-Mu Tuhan, berseru. Sebab di dalam nama-Mu ada kuasa. Di dalam nama-Mu ada kemenangan. Terima kasih Tuhan. Sorak-sorai
Yesus segala-galanya. Haleluya. Mari beberapa menit ini berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari berikan syukur, berikan hormat, pujian bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. 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 Ya Yesus, tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Menyediakan yang perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau yang setia, Kau setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia.
Maya Shikira Baba ya Lalamu. Kau setia Tuhan. Kira lama ya la ya Kira la ba. Ya Tuhan, Kau setia, Yesus. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari dengan mengangkat tangan kita sama-sama katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang apapun yang menjadi persoalan dan pergumulan Bapak Ibu, percaya Tuhan selalu ada buat setiap kita. Dia Immanuel, Dia Allah yang setia. Mari katakan bersama-sama dengan iman, Kau tunjukkan kasih setiamu. Menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia,
Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bersyukur kita bisa ada sampai hari ini semua karena anugerah-Nya. Dan kalau pagi ini kita boleh menyembah Tuhan, saya percaya Tuhan mengasihi dan selalu akan memberkati Bapak Ibu Saudara. Kalau kemarin adalah tahun baru Imlek, saya ucapkan kembali selamat tahun baru, dan biarlah hidup kita penuh harapan baru, penuh semangat baru di tengah-tengah situasi dunia yang krisis, yang penuh dengan tantangan. Tapi kita akan terus berharap dan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dimanapun saudara berada hari ini, mari kita mendekat kepada Tuhan, ya. Ready to fight back. Hidup ini penuh perjuangan dan saudara harus berjuang untuk mengalami titik balik di hidup Anda. Tapi hari ini saya mau share dengan Anda tentang bagaimana cara Yusuf memandang. Kejadian 50 ayat 20 berkata, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Saudara, Yusuf dimulai sebagai anak kesayangan di rumah orang tuanya, tetapi kakak-kakaknya membenci dia. Dan apa yang dibuat kakak-kakaknya sungguh tidak patut, tidak seharusnya, sangat salah besar. Karena mereka rencananya mau membunuh Yusuf di dalam sumur. Tapi kemudian dia jual sebagai budak. Ya, nah saudara, itu kelakuan yang sangat jahat. Tapi menarik karena Yusuf justru melihat itu adalah Tuhan berkarya mendatangkan kebaikan. Ya, kemarin kita belajar ada kerohaniannya naik, karakternya naik, kemampuannya naik, kecerdasannya naik, kepemimpinannya naik, kasihnya naik. Justru di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah menjadi budak, bahkan di dalam penjara. Ya, nah saudara, saya mau tunjukkan beberapa ayatnya dahulu di dalam Kejadian pasal yang ke-50. Ya. Kejadian pasal yang ke-50. Ayat 15. Oke. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan." Ya, saudara, ini adalah apa yang ada di kepala kakak-kakaknya yang sudah pernah berbuat jahat. Ya, mereka punya sebuah sudut pandang. Mereka ketakutan bahwa Yusuf akan mendendam dan akan membalas. Kenapa mereka bisa sampai pola pikir begitu? Menarik. Ada sebuah teori yang berkata bahwa apa yang sering dipikirkan, apa yang menjadi pendalaman dalam pikiran mereka yang sering direnungkan. Nah, itu juga cara mereka melihat orang lain.
Ya, sama seperti saya beri contoh saudara. Saya bawa ini saudara. Wah, gelap semua ini ya. Wah, Pak S itu jadi gelap. Pak Agus gelap gitu ya. Apalagi Pak Mian ya. Nah saudara, kenapa gelap? Wah kenapa? Karena saya pakai kacamata hitam. Ya. Nah saudara, tapi ketika begini, oh terang benderang. Nah kalau Anda pakai kacamata gelap, maka semua akan lebih redup, akan lebih gelap. Itu realitanya. Nah ketika kakak-kakak Yusuf, mereka pernah berbuat jahat. Sudah ditolong Yusuf, tapi endingnya mereka masih punya praduga. Masih punya kekhawatiran. Kenapa? Karena memang kacamata mereka adalah kacamata yang jahat. Sudut pandang mereka yang jahat. Ya, memang tidak selalu, tetapi seringkali orang yang suka mencuri uang akan mudah curiga. Ketika dia punya perusahaan, dia akan mengawasi anak buahnya. Karena di pikirannya, jangan-jangan aku akan dicuri. Kenapa? Karena dia memang dulu suka mencuri. Dan sekarang dia lihat orang lain, pasti ini mencuri. Nah, saya pernah ketemu seorang pemain bela diri, dia guru taekwondo, sangat berhasil saudara, bahkan dia mendapat beberapa medali dalam acara olahraga PON dan seterusnya. Dan dia cerita ketika dia benar-benar dijamah Tuhan dan bertobat. Dia bilang, setelah saya ikut Tuhan sungguh-sungguh, bertobat, minta dilepaskan dari ikatan kekerasan. Dia berkata, saya berubah Pak. Dulu kalau saya keluar dari rumah, saya selalu was-was, ya. Saya selalu takut. Takut apa Pak? Padahal dia jago bela diri saudara. Dia jago taekwondo. Tapi dia berkata, saya takut. Kenapa? Karena saya takut kalau tiba-tiba diserang oleh musuh saya. Tiba-tiba dipukul dari belakang. Tiba-tiba saya ditusuk dari belakang. Kenapa? Ya, karena itu yang juga dipikirannya. Karena dia keluar dari rumah, dia waspada, dia mencari musuh. Dia juga siap, kenapa? Hatinya penuh kekerasan, hatinya penuh dendam. Dia punya kekuatan untuk membalas. Dan dia punya daftar orang-orang yang akan dia balas dalam hidupnya. Oh itu dulu pernah meremehkan aku di pekerjaan, itu pernah menghina aku, itu pernah begini, itu pernah ini. Dan dia punya daftar orang-orang yang kalau ketemu, dulu aku memang tidak berdaya, sekarang aku punya power, aku juara taekwondo, ya kan? Awas ya, itu ganggu bisnisku. Nah, dia pikirannya adalah saya mau balas dendam. Tapi menarik. Ketika dia punya kacamata itu, maka ketika dia lihat orang lain, bahkan jalan-jalan dengan keluarganya pun, dia memandang orang lain dengan pikiran yang sama. Wah ini kok ngelirik aku terus ini, jangan-jangan dia mau nyerang aku nih. Wah ini kok di pojokan itu kok gitu ya. Wah jangan-jangan ini, kenapa? Karena di pikirannya begitu. Nah saudara, oke. Mengapa saya cerita ini? Ini yang terjadi. Sudut pandang mempengaruhi Anda akan naik atau turun. Saudara-saudara Yusuf, dia melihat dan berkata, boleh jadi Yusuf akan menendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Kenapa? Karena itu memang karakternya mereka, gaya mereka. Seandainya bukan Yusuf, tetapi salah satu dari kakak-kakak yang jahat itu yang mengalami dan menjadi Perdana Menteri, maka di pikiran mereka, kalau aku jadi Yusuf, aku akan balas orang-orang yang menjual aku jadi budak ini. Ya, sehingga sekarang mereka ketakutan. Kenapa ketakutan?
Karena itu yang ada di kepala mereka. Sudut pandang mereka. Nah, saudara, tapi apa yang dikatakan terjadi kemudian? Ayat 16, sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Jadi pikiran mereka adalah sudut pandangnya, ya, sudut pandang yang gelap. Hati mereka dulu gelap, penuh kejahatan. Hati mereka dulu pengen menghancurkan Yusuf. Dan sekarang Yusuf sudah naik. Sekarang mereka ketakutan menerima apa yang mereka lakukan. Dan mungkin di pikiran mereka adalah Yusuf pasti begini. Yusuf pasti akan perbudak kita juga. Kita dulu jual dia jadi budak. Sekarang kita ada di Mesir, nggak bisa apa-apa. Dia Perdana Menteri, dia bisa jadikan kami budak. Ya sudah, sebelum kita diperbudak dijual jadi budak, kita jadi budaknya dia saja. Kita siap jadi budak. Ya kami datang jadi budak, tapi asal jangan bunuh kami, jangan aniaya kami. Kenapa? Itu yang sudut pandang mereka. Bahwa Yusuf adalah seorang pendendam. Yusuf adalah seorang yang jahat. Yusuf adalah seorang yang mengambil kesempatan untuk membalas kejahatan. Kenapa? Karena memang itu cara pikir mereka. Itu sudut pandang mereka, saudara. Tapi lihat apa yang dibuat Yusuf. 19, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Nah, Yusuf enggak pakai kacamata hitamnya, saudara. Dia tidak punya pikiran jahat. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Ternyata Yusuf tidak seperti mereka. Yusuf hatinya tidak hitam, matanya tidak pakai kacamata hitam. Hitam dalam arti maksudnya bukan hitam itu jelek, tetapi dalam arti jahat seperti kakak-kakaknya, saudara. Hanya contoh saja, saudara. Tapi kakak-kakaknya yang punya sudut pandang yang gelap tidak mengira bahwa Yusuf punya sudut pandang yang berbeda. Yaitu dia, memang kalian jahat, dia tidak memungkiri, itu realitanya. Tetapi aku tidak mau memandang kalian dengan kejahatan. Aku pandang kalian sebagai keluarga. Aku pandang kalian justru Tuhan sudah berkarya. Mungkin kalian dulu sudah kilaf, sudah salah melangkah. Tapi Tuhan merekakannya untuk kebaikan. Kenapa Yusuf bisa begitu? Dia memandang Tuhan lebih dari kepada manusia. Lebih dari pikirannya pengen membalas. Ya, dia memandang kepada rencana Tuhan yang jauh lebih besar. Memelihara hidup mereka. Dia juga berkomitmen, take action untuk apa? Memberkati keluarganya itu. Saudara, dan itu membuat Yusuf naik level, punya titik balik yang luar biasa. Hari-hari ini saya mendorong Anda untuk meninggalkan pikiran yang jahat. Kita punya praduga kepada orang lain. Kita punya prasangka. Tapi seringkali Anda harus evaluasi. Kalau itu adalah hal yang negatif, cek. Jangan-jangan sebenarnya Anda bisa melihat dengan sudut pandang yang beda. Tapi karena Anda sudah pakai kacamata hitam itu, maka semua Anda lihat gelap. Mungkin gambarannya bukan cuma kacamata, saudara. Ya, ada orang sedang di kamar mandi,
WC umum, wah buru-buru, ndak sengaja ada nyelepret kotoran saudara di hidungnya. Saudara, ketika dia cium, wah bau kotoran. Ya, ketika dia ke rumah, bau. Ketika dia ke tempat temannya, bau. Ketika dia ke mall, bau. Dia masuk mobil, bau. Semua bau. Kenapa? Bukan semuanya bau sebenarnya, dirinya yang bau. Atau seperti sekarang ini ya, kita terus berdoa buat saudara kita yang sedang bergumul dengan COVID-19, percaya Tuhan pasti sembuhkan. Tapi salah satu ciri yang sering terjadi walaupun tidak selalu, yaitu ada yang sampai kehilangan indera perasa dan penciuman. Ya, bahkan beberapa sempat sharing awal-awal dia nggak sadar karena dia OTG, dia nggak sadar dia kena COVID-19, lalu ketika makan mulai protes, ini biasanya soto Semarangnya enak, sekarang kok wah rasanya ndak hambar ya, ndak kroso ya. Ini sekarang orang sudah semakin tahu, hati-hati kalau engkau kena corona bisa hilang. Tapi awal-awal dulu, bulan-bulan pertama orang enggak tahu itu saudara. Itu belum sesuatu yang diumumkan dengan jelas ya. Jadi beberapa orang merasa hari pertamanya ketika dia kehilangan itu dia protes. Karena makan di sini enggak enak. Di rumah dimasakkan kok enggak enak. Minum apa ini kok rasanya enggak enak, rasanya hambar, kok cemplang, kok enggak ini. Ternyata bukan masalah pada masakannya, yang masalah dia, lidahnya yang bermasalah, perasanya yang kena COVID saudara. Nah jadi mari cek, kalau engkau hidupmu mau naik seperti Yusuf, maka tinggalkan pola pikir negatif yang seperti kakak-kakak Yusuf. Ya, kenapa? Ketika Anda sudah dibungkus dengan pola pikir negatif, maka semua akan negatif. Apa itu? Itu bisa trauma, itu bisa apa yang pernah Anda dengar. Kalau ini Imlek, seringkali Anda mendengar ramalan-ramalan, CEO apa yang sukses di tahun kerbau ini, siapa yang akan gagal di tahun kerbau ini. Ada yang percaya zodiak, ada percaya kartu tarot, ada yang percaya segala ramalan. Saudara, itu sama seperti Anda sedang memakai kacamata dan semua Anda lihat dengan sisi itu saja. Padahal ada sisi lain yang Tuhan bisa kerjakan dengan luar biasa. Ya, percayai firman Tuhan daripada apa yang manusia lakukan dan katakan. Yang dialami Yusuf, kakak-kakaknya pengen bunuh dia, pengen buang dia. Tetapi Tuhan mau angkat Yusuf menjadi kepala dan bukan ekor. Dan itu yang terjadi pada Yusuf, dia diangkat oleh Tuhan. Kalau dilihat, oh dia dibuang ya, dia ada di perbudakan. Tapi lihat selalu apa yang terjadi adalah apa yang Tuhan rancangkan. Itu yang lebih terjadi. Tapi kalau sudut pandangnya salah, kalau Yusuf berpikir seperti kakak-kakaknya, aku akan dendam, dia akan gagal saudara. Tuhan tidak mungkin taruh Yusuf jadi Perdana Menteri untuk menghukum kakak-kakaknya. Tapi kata Yusuf justru begini, aku ini menjadi Perdana Menteri untuk memelihara suatu bangsa yang besar. Untuk inilah Tuhan merancang aku. Semua terjadi. Kalian mereka yang jahat, tapi Tuhan membuat kebaikan. Fokus pada kebaikan dari Tuhan. Saya beri contoh supaya kalau ada harus bertobat. Ya, ada beberapa orang tua yang ketika masa mudanya atau ketika punya anak kecil lalu diramal. Ada yang di guamnya, ada yang dihitung, ada yang dihitung wetonnya kalau orang Jawa atau tanggal lahirnya juga oleh orang Tionghoa dihitung-hitung saudara. Lalu orang tuanya diberitahu,
ini anakmu ini nggak cocok sama bapak Jiong. Ya, ini anakmu ini pasti akan terus menjadi masalah buat bapak Jadi harus disingkirkan. Kalau nggak disingkirkan, kalau nggak ini ya kadang nggak ngomong disingkirkan, tapi ngomongnya adalah ini kamu punya 3 anak, nah anakmu sing ini, anakmu sing paling kecil ini atau sing barep, entah siapa saudara, ada yang mengeluarkan ramalan, ini nggak cocok sama weton bapak saudara. Dan ketika orang itu ambil ramalan itu, dia pakai kacamata hitamnya. Setiap kali sang bapak lihat anak, ini anak yang bikin jiong, ini anak yang bikin rugi, ini anak bikin masalah, ini anak yang bikin sengsara hidupku. Ya, istrinya, mamahnya dengar itu, dimasukkan dalam pikiran, dia lihat anaknya sendiri, ini bikin susah keluarga. Saudara, dan hasilnya apa? Kalau ada apa-apa, mereka akan berkata, gara-gara ini. Ketika ngomong dengan anak ini akan tidak baik. Kenapa? Karena pikirannya ini anak bikin masalah. Saudara, hati-hati. Tuhan adalah Tuhan yang sanggup membalikkan keadaan. Ini yang kita pelajari. Ada titik balik. Orang rancangan yang jahat, Tuhan angkat lagi. Orang fitnah, Tuhan bisa angkat lagi. Itu Tuhan kita. Ya, jangan percaya ramalan yang berkata kamu akan ini, Anda akan memandang semua dan tidak baik. Ada anak gadis atau anak cowok yang dia sudah sampai sekian lama selalu gagal menjalin hubungan. Lalu suatu kesempatan diramal dan dikatakan, wah, menurut ini jodohmu adalah mantanmu. Kamu akan mengalami teklek kecemplung kalen. Timbang golek luwih becik balen. Ya gitu ya saudara. Kamu nanti pasanganmu itu salah satu mantanmu yang itu. Wah, mantan saya ada 5 ya. Ya itu pokoknya salah satu. Ya, kamu akan balik dengan mantanmu. Coba. Kalau dia pakai ramalan itu dan dia sudah menutup saudara, maka di pikirannya adalah dia akan kembali memikirkan mantan-mantannya. Padahal mantannya sudah menikah, mantannya mungkin sudah ada yang sudah entah kemana, sudah ini. Padahal Tuhan kirimkan seorang cowok yang baik mendekati dia. Atau ada cewek yang sangat mengasihi cowok ini. Yang tulus menerima. Tapi dia nggak bisa. Kenapa? Karena dia sudah pakai kacamata ramalan. Jodohku adalah mantanku. Harus balik sama mantan. Padahal bukan itu yang dikehendaki Tuhan. Tapi hanya gara-gara reka-rekaan orang. Tahu nggak Anda orang yang beramal itu? Banyak dari mereka sebenarnya hanya palsu. Hanya palsu. Jadi saudara, hati-hati. Jangan percaya itu. Datang pada Tuhan, katakan, Tuhan engkau punya kuasa membuat titik balik di hidupku. Engkau sanggup mengubah masa depanku. Ya, jangan percaya kepada ramalan, jangan percaya pada kata orang, juga jangan percaya sisi negatif dari pikiran Anda. Ya, Anda harus bertobat dan melihat dari Tuhan. Pandang bahwa Tuhan punya kuasa untuk mengubah segala sesuatu. Jadi saudara, sebelum kita berdoa, ini hari-hari Imlek, mungkin beberapa tidak bisa berkunjung, tapi Anda masih bisa telepon, dan ketika telepon mulai pakai. Mungkin ada juga yang bukan ramalan tetapi masa lalu. Masa lalumu, kakak dengan adik, dengan saudara, dengan keluarga yang sana, keluarga besar, pernah terjadi bentrok, pernah terjadi kecewa, pernah direndahkan. Wah, aku dulu pernah dimaki-maki, aku dulu pernah
dihina, aku ini pernah dirugikan. Saudara, itu kepahitan, itu masa lalu. Mungkin mereka kan yang jahat. Tapi pertanyaannya, Anda mau jadi Yusuf atau Anda hanya seperti kakak-kakaknya? Saya berdoa supaya Anda mengambil langkah menjadi Yusuf. Yaitu apa? Lepaskan pengampunan pada mereka. Telepon orang tuamu, telepon saudara-saudaramu, ya, berkati mereka. Tapi Pak, gak ada tapi-tapian. Yusuf ini sudah dijual, hampir dibunuh bahkan. Tapi dia mengayomi dan menolong mereka. Kalau Anda lakukan itu, Tuhan melihat dan Tuhan pasti angkat hidup saudara. Mari kita datang kepada Tuhan, minta Tuhan membersihkan pikiran kita. Bapa, kami datang kepadamu, kami sadar ada banyak hal yang mempengaruhi pikiran kami. Bahkan ada banyak praduga-praduga di pikiran kami. Bahkan ada banyak trauma-trauma di kepala kami tentang saudara-saudara kami, tentang keadaan kami, masa depan kami. Tapi Tuhan, kami belajar di sesi-sesi Yusuf ini, supaya kami memandang kepada Tuhan lebih dari apa kata orang, lebih dari apa kata ramalan, bahkan lebih dari trauma yang kami alami. Kami akan lepaskan sudut pandang yang jahat itu dan kami akan berkata, semua baik bersama Tuhan. Semua baik. Bahkan kalau ada yang berapa hari kemarin kebanjiran, bahkan ada di beberapa tempat di Semarang yang masih kebanjiran, di beberapa tempat terjadi tanah longsor, beberapa tempat di Indonesia juga banyak yang banjir dan sebagainya. Tuhan, bencana-bencana, biar kami tidak melihat dengan sudut pandang yang gelap, tapi kami memandang bersama Tuhan, apa yang terjadi, bencana, badai apapun, Tuhan sedang bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati kalau ada anak-anakmu yang akan menjalin hubungan kembali dengan keluarga, siapapun dan apapun yang mereka pernah buat, biar kami menjadi berkat buat mereka. Terima kasih Bapa. Berkati semua sudah melayani hari ini. Berkati ibadah besok pagi jam 7, jam 9, dan jam 5. Tuhan mengurapi semua petugas dan biarlah kami semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan menjagai semua anak-anakmu, dijauhkan dari sakit penyakit, dijauhkan dari mara bahaya. Kami masuki hari ini dengan penuh sukacita, sebab Tuhan ada bersama kami. Hidup kami tidak bergantung pada apa kata orang, hidup kami bersama Tuhan. Saudaraku, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau senantiasa, sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat menikmati hidup yang benar bersama Tuhan. Tuhan memberkati.